bupati-bupati PKS, ya kan? Gak ada. Kita harus dewasa. Kita harus jadi bangsa yang dewasa. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Udah capek, utang banyak, nggak menang. Dimaki-maki, ya, karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Si pelongo-pelongo jadi presiden-presidenan. Gak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Jejak digital sesuai dengan apa yang Pak Anies sarankan kepada kita semua untuk kita simpan agar kriteria seseorang itu terlihat jelas sesuai jejak digitalnya. Maka dari itu kita akan bahas jejak digital Bapak Anies Baswedan. Tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tapi saya ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kelakuan Anies Baswedan yang selalu memojokkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto seakan-akan mempunyai dendam kesumat yang mendalam kepada Bapak Prabowo Subianto. Seperti pernyataan dari Anies Baswedan yang selalu menyimpan rekam jejak digital, maka di video kali ini DJ Anak Jenderal membuka kembali rekam jejak digital dari Anies Baswedan. Dan ini menjadi pukulan telak bagi Anies Baswedan yang selalu merecehkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Seperti apa? Kita simak videonya. Siapa Bapak Anies Baswedan? Supaya anak-anak Abah tidak terlalu menuduh saya membenci Pak Anies. Karena jejak digital sesuai dengan apa yang Pak Anies sarankan kepada kita semua untuk kita simpan agar kriteria seseorang itu terlihat jelas sesuai jejak digitalnya. Maka dari itu, kita akan bahas jejak digital Bapak Anies Baswedan. Yang pertama, ketika Bapak Anies ditanya, apakah akan maju Pilpres? Jawabannya seperti ini, teman-teman. Mau duet sama Pak Ahok nggak di Pilpres? Apakah ada rencana kolaborasi dengan Pak Ahok di kemudian hari? Ini salah satunya terbanyak, mungkin 20% nggak? Memang saya pasti maju. Tahu kita. Pertanyaannya sih, kalau dipasangkan dengan Pak Ahok, jawabannya emang saya pasti maju. Merendah sekali Pak Anies ini ya. Jadi kalau soal maju dan tidak itu seringkali di luar kendali kita, gitu. Tergantung apa biasanya? Apa? Tergantungnya banyak faktor. Jadi kalau saya sering katakan bahwa ketika saya kemarin dicalonkan menjadi calon presiden itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan. Saya anggota partai politik bukan, saya punya kapital juga tidak. Gitu. Ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi seolah-olah ketika beliau ini diminta untuk maju menjadi calon presiden itu bukan kemauan dia, ini adalah amanah. Dia ditugaskan oleh orang yang meminta dia untuk menjadi presiden. Ya, seolah-olah dia ini tidak butuh jabatan presiden, tapi karena dipercayakan, diamanahi, jadi dia maju gitu ya. Padahal yang ditanya kalau maju sama Ahok gimana? Jawabannya tuh merendahkan diri. Lanjut ya. kemudian partai-partai politik, kemudian mempertimbangkan nama, kemudian itu sebuah kehormatan. Tapi kendalinya nggak di tangan kita, karena saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Tapi apabila kendalinya tidak di Pak Anies karena dia bukan yang mengambil keputusan, karena dia nggak punya modal, dia nggak punya kapital, nggak punya modal maksudnya. Kemudian dia nggak punya partai. Jadi kalau ada partai-partai yang meminta dia maju untuk nyapres, ya kendalinya ada di partai-partai itu, ada di bohir-bohir yang membiayai pencapresan Anies Baswedan, begitu maksudnya. Ini ada korelasinya dengan apa yang pernah saya katakan bahwa Bapak Anies itu akan maju jika bohir-bohir bersedia membiayai Bapak Anies. Tetapi kalau melihat pengalaman tahun lalu, tentu bohir-bohir juga akan berpikir 1000 kali untuk membiayai Bapak Anies. Karena pencapaian angka Bapak Anies itu hanya 24% maksimal. Dan 24% itu sangat kecil. Jadi mungkin bohir-bohir akan berpikir ulang. Kecuali Bapak Anies mau bergandengan tangan dengan Ganjar. Atau paling tidak dengan Pak Ahok, parpol PDIP. Tapi apakah PDIP mau Pak Ahok menjadi wakilnya Anies? Atau apakah mau Anies Baswedan menjadi wakilnya Ahok? Kan nanti ceritanya jadi lucu ya. Padahal di tahun 2017, Anies mati-matian merebut kekuasaan Ahok dengan menjual ayat dan mayat. Demi berkuasa di Jakarta.
Karena Jakarta memiliki APBD paling tinggi, 80 triliun. Selama 5 tahun Pak Anies sudah mengeruk uang DKI 400 triliun yang tidak nampak apapun di Jakarta. Kalau dihitung-hitung, tentu kita yang waras juga akan tahu 400 triliun itu menguap kemana. Kalau diselidiki, banyak yang kena ini. Ya, 400 triliun bayangkan. IKN saja baru mengeluarkan beberapa puluh triliun, hasilnya sudah luar biasa. Spektakuler. Ini Jakarta 400 triliun, nggak jadi apa-apa. Yang ada jalanan dibolong-bolongin ya. Ada kesempatan itu, apakah mungkin untuk mewakili pertanyaan soal paling tinggi gitu? Apakah ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pak Ahok? Kalau kolaborasi sih kolaborasi apa sih? Kita ini warga negara. Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan semua itu ada prosesnya gitu. Tapi secara prinsip ya, kita tuh harus bisa kolaborasi dengan siapa saja, selama itu dibolehkan oleh aturan hukum. Ada kolaborasi nggak boleh, tapi kalau boleh dengan siapa saja kita harus siap untuk kolaborasi. Jadi Pak Anies nih di segmen ini beliau itu mau berkolaborasi dengan siapa saja. Pokoknya selama beliau dipinang, dipercayai, diberi amanah, tapi alasannya yang memberi amanah rakyat. Padahal yang memberi amanah Bohir, ya Bohir yang memberi amanat Bapak Anies Baswedan. Tujuannya apa ya? Tujuannya menang supaya menjadi presiden. Karena apa? Karena Anies ini enak orangnya, ya gampang diatur-atur, tidak punya prinsip, tidak keras kepala seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak bisa diatur. APBN itu kenceng di tangan Pak Jokowi, hanya untuk rakyat. Makanya 10 tahun Indonesia menjadi maju di tangan Pak Jokowi karena APBN kenceng di tangan Pak Jokowi. Tidak ada kebocoran APBN. Saya sering ceritakan bahwa di era Bapak Jokowi tidak ada kebocoran APBN. Korupsi yang terjadi itu adalah suap yang para koruptor terima dari orang-orang yang menjalankan proyek. Jadi bukan kebocoran APBN, karena APBN sistem pengeluarannya itu tidak cash, tapi melalui elektronik budgeting. Jadi bisa terkontrol, bahkan kita bisa mengontrol itu. Makanya Ibu Sri Mulyani sangat dibenci oleh anak-anak Abah ini, ya karena Ibu Sri Mulyani mengikuti Pak Jokowi, kencang sekali memegang APBN. Nah, teman-teman, kita sudah saksikan betapa Anies ini menuruti kemauan para bohir, ya. Jadi mau dipasangkan dengan siapapun dia oke. Tetapi yang tadi saya katakan, belum tentu juga Anies mau menjadi wapresnya Ahok. Sementara PDIP juga belum tentu mau Ahok menjadi wapresnya Anies. Nah, kalau mereka mau, top. Misalkan PDIP mengalah, membiarkan Pak Ahok menjadi wakil, Anies menjadi presiden, top. Pasti pencapaian angkanya bagus. Ya, ini lawan yang berat nanti buat Bapak Prabowo. Makanya jauh-jauh hari saya harus tampilkan ini supaya pendukung Prabowo Gibran kompak dan solid. Tetapi teman-teman, yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah, apakah benar Bapak Anies ini sebegitu lugunya tidak mengharapkan menjadi presiden seperti awal-awal di video? Emang saya bakalan maju tahun 2029? Semoga Allah mentakdirkan Abah jadi presiden. Bi'idznillah, tadi saya sampaikan. Kulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Bahwa yang maha kuasa, Allah SWT, dia memberikan dan mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya. Rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya. Ternyata di video kali ini kita melihat bahwa Abah Anies sangat menginginkan menjadi presiden. Dengan cara apa ya? Dengan doa-doa gitu ya. Politik identitasnya ditonjolkan. Kayak melas begitu ya. Mudah-mudahan Abah ditakdirkan menjadi presiden. Mudah-mudahan rakyat Indonesia akan memberikan amanah pada Abah. Kita akan menjemput takdir. Ya kan? Ya Allah, dia ngomong gimana? Emang saya pasti maju 2029. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia itu sebenarnya nggak berambisi gitu. Tapi di video ini dia sangat berambisi. Sebenarnya dia tuh nggak usah bohong aja, nggak usah ngomong, emang saya pasti maju. Bilang aja, kalau ada yang meminta saya untuk maju, saya akan maju. Beda kan dengan ketika dia ngomong, emang saya bakalan maju. Udah pesimis duluan, ternyata bersebalikan dengan video berikutnya. Ya, dia ingin sekali menjadi presiden, dia ingin menjemput takdirnya. Dan apa yang dia katakan di awal video juga bertentangan dengan upaya-upaya dia kampanye setiap hari, jauh-jauh hari, di tahun 2026 ini sudah kampanye. Kampanyenya apa? Bikin jembatan. Itu salah satu kampanye dia. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Tadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan dua kubu. Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan, bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Sekian teman-teman. Di video ini bahkan dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini untuk kemajuan bagi rakyat. Padahal dia bukan presiden. Artinya apa? Dia ini nggak move on dari kekalahan. Kalau memang dia ingin membantu rakyat, sebaiknya tidak usah menyaingi presiden. Dengan mengatakan supaya bisa membedakan antara kemajuan dan kemunduran ini, maksudnya apa kan nggak jelas. Mau nyindir-nyindir presiden atau bagaimana bahwa dia bisa melakukan sesuatu walaupun tidak menggunakan APBN atau bagaimana. Nah ini kan upaya-upaya dia untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa walaupun dia tidak terpilih menjadi presiden, tapi dia bisa berbuat. Ini kan dalam rangka kampanye. Ya. Jadi kalau kita mau bicara bahwa Anies Baswedan melakukan kampanye jauh-jauh hari, itu memang sesuai fakta.
Berbeda dengan ketika anak banteng mengatakan bahwa Mas Gibran sebagai wapres mengunjungi masyarakat menggunakan APBN untuk kampanye, itu kan jelas-jelas keliru. Mas Gibran punya hak untuk mengunjungi rakyat. Mas Gibran sedang menjalankan amanah rakyat gitu, tapi dibilang kampanye, ini kan lucu. Sementara Anies Baswedan ini yang namanya kampanye. Ketika ditanya, duitnya dari mana? Ada aja. Begitu ngepetnya sampai-sampai dia melakukan sesuatu yang menurut saya lucu gitu. Pokoknya seperti orang nggak punya malu lah gitu ya. Ya gimana kita mau menyebutkan? Ini kan fakta, jejak digital. Jadi teman-teman sendirilah yang bisa menilai. Padahal kita juga punya banyak jejak digital bagaimana Anies Baswedan ini bisa berkhianat, bisa menjadi pengkhianat, mengkhianati Bapak Prabowo, mengkhianati Bapak SBY. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Pak SBY aja bingung sama Anies. Nggak ada omongan apa-apa. Pokoknya nanti tanggal sekian saya deklarasi Mas AHY sebagai cawapres saya. Tiba-tiba dia mendeklarasikan dengan Nasdem, dengan Parpol PKS, mendeklarasikan bahwa Caimin yang menjadi cawapresnya. Gimana nggak sakit hati Pak SBY, ya kan? Tapi beliau yang menyadari bahwa politiknya seperti itu, ya bisa sewaktu-waktu berubah karena Pak SBY kan sudah pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman dari beberapa parpol tentang bagaimana Bapak Anies Baswedan memperlakukan para promotor-promotornya dengan sangat jahat menurut saya ya. Kan katanya musang berbulu domba diistilahkan oleh Pak SBY. Ini mungkin akan menjadi catatan bagi parpol-parpol untuk memikirkan ribuan kali sebelum meminang Anies Baswedan menjadi capres atau cawapres, termasuk PDIP ya. Tapi PDIP kan sangat ngebet sekali dan sakit hati kalah di tahun 2024. Mungkin mereka akan banting harga gitu, dan mengusung Anies Baswedan menjadi presiden, Ahok menjadi wakil atau Ganjar menjadi wakil, ya nggak tahu ya. Kalau Ahok menjadi wakil, apakah Ganjar tidak sakit hati itu? Ini kan baru dipikirkan oleh PDIP matang-matang. Nah teman-teman, kenapa ini saya buatkan konten? Ya karena ini penting sekali untuk kita belajar berpolitik, ya, memahami pejabat-pejabat di tanah air, dan kita mengetahui kualitas pejabat-pejabat yang begitu ambisius ingin menjadi presiden dari rekam jejak dia ketika menjadi pejabat daerah. Ini kan harus kita hitung dengan cermat, gitu ya. Jangan hanya kita melihat fisik, melihat jualan agamanya, gitu ya. Kemudian melihat manis dia narasi-narasi yang seolah-olah cerdas, padahal isi narasinya itu banyak dibalut oleh kebohongan. Dan kita tahu siapa saja sih pendukung Anies Baswedan ini. Saya hanya menyampaikan bahwa hari ini betul Jawa Barat sudah mendeklarasikan berdirinya GMKR. GMKR ini adalah merupakan wadah perjuangan seluruh yang namanya rakyat Indonesia dalam rangka mengembalikan atau mengambil kembali kedaulatan yang seharusnya memang berada di tangan rakyat. Kepada seluruh bangsa-bangsa dan setanah air, bersatulah dan masuklah kepada jajaran GMKR dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tahun 45 yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kata lain kecuali rakyat harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Selamat berjuang. Emang negara kita nggak utuh apa gimana? Emang negara kita berpecah-pecah? Ini kan orang-orangnya Anies Baswedan ini sedang memberikan, orang-orangnya Bapak Anies ini sedang memberikan framing bahwa negara kita ini tidak utuh, tidak berdaulat. Jadi kita harus rebut. Gimana cara merebut kedaulatan? Ya masuk ke kumpulan mereka itu, katanya gerakan rakyat apa-apa itu ya, yang katanya sudah berdiri di Jawa Barat. Ini sebenarnya apa? Ini mereka dalam rangka mengkudeta pemerintah. Anies Baswedan ini, pendukung Anies Baswedan ini mau mengkudeta. Katanya negara kita tidak berdaulat, ngawur ini. Ini kayak begini-begini nih pengikut Anies Baswedan. Kemudian ada lagi pengikut Anies Baswedan ini. Kayak begini nih, kelakuannya kayak begini, ya benci sekali sama Pak Jokowi. Kalau perlu, ya gunakan lie detektor untuk Jokowi, bohong atau tidak. Kalau perlu, periksa kejiwaannya. Harus begitu. Kalau enggak, gimana kita? Pakai undang-undang kesehatan jiwa ya? Iya. Periksa dia. Kalau enggak repot. Ngapain periksa Pak Jokowi berbohong atau tidak? Hanya gara-gara ijazah saja harus pakai lie detector. Kamu nggak percaya sama UGM, nggak percaya sama KPU, suruh memeriksa kebohongan. Kamu itu pembohongnya. Coba periksa Anies Baswedan itu, lie detector coba tuh Anies Baswedan itu. Ya Yusuf Kala itu coba pasangin lie detector. Teman-teman kamu itu sih Roy Panci, kemudian si tipu-tipu itu ya. Coba diperiksa kejiwaannya itu, ya. Pakai juga alat lie detector. Jangan ke Pak Jokowi yang dituduh kok. Sampai detik ini tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu kok. Kok kamu yang ngotot mau memeriksa Pak Jokowi kejiwaannya? Kalian itu yang kejiwaannya mesti diperiksa. Gila kalian itu. Kita dengerin lagi nih, salah satu pendukung Anies Baswedan nih, sama tentara juga orang gila nih. Mantan tentara yang dipecat karena membunuh rakyat. Satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat.
bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Tai kucing kamu mencintai negeri ini. Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa kok katanya mau kabur. Jadi ketika Pak Jokowi mengucapkan permintaan maaf sebelum beliau pensiun, ini orang ini ya sudah ngoceh-ngoceh katanya Pak Jokowi akan melarikan diri karena sudah merugikan bangsa. Mana buktinya Pak Jokowi sampai sekarang ada? Kok malah kalian kayak cacing kepanasan melihat Pak Jokowi dikunjungi oleh rakyat? Ini penjahat-penjahat ini adalah pendukung Anies Baswedan, teman-teman. Orang yang tidak pernah sekolah, tidak punya agama, tapi selalu membawa-bawa nama rakyat, memprovokasi rakyat supaya membenci Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi, padahal faktanya sampai saat ini Pak Jokowi nggak kemana-mana, ada di tempat. Bahkan mereka menuduh Pak Jokowi katanya menghilang itu Pak Jokowi yang ada di Solo itu bukan Pak Jokowi katanya, kloningannya orang sarap itu, yang harus diperiksa kejiwaannya kan mereka. Ya kan kenapa dibolak-balik gitu? Nah inilah teman-teman ya kenapa video ini saya buat supaya teman-teman mawas diri juga, bisa dengan bebas mencaci maki, memprovokasi, mengintimidasi, menteror rakyat, menteror pendukung Pak Jokowi karena jagoan mereka kalah, Anies Baswedan kalah. Sehingga dengan kebenciannya dia ingin membuat negara ini gaduh, mengatakan bahwa negara kita tidak sedang berdaulat, mengatakan bahwa Pak Jokowi akan kabur, Pak Jokowi merugikan negara, padahal mereka tidak punya bukti. Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kita akan lanjutkan setelah pariwara karena saya ingin tahu. Kalau kita bicara soal etika, sangat mudah Pak Prabowo menyerang Mas Anies balik, tapi tidak dilakukan. Kemarin juga kita sarankan itu, tapi beliau tidak mau lakukan. Kalau kita bicara etika, kan nggak cuma di MK yang ada masalah etika. Dalam hubungan politik juga ada etika. Ada yang dulu pernah bilang, jangan harap saya akan jadi calon presiden selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Dia langgar semua itu. Tapi secara hukum dia sah untuk jadi calon presiden. Jadi kita memikir politik jangan sampai 2024. Ini kan sama pendeknya ketika bicara dengan gagah, bahwa saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo, karena dia pikir mungkin Pak Prabowo cuma jadi capres tahun 2019. Ternyata tahun 2024 masih jadi capres. Kalau itu saya khianati aja. Ini jadi catatan bahwa Kutu loncat Anies Baswedan nih. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Udah capek, utang banyak, nggak menang. Dimaki-maki ya, karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Si pelongo-pelongo jadi presiden-presidenan. Pak, lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya? Ada nggak orang titipan kau di situ? Hah? Perlu saya spill namanya? Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan. Hah? Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan.
Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang kedelapan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu Dulu kita mendengar bahwa ada janji masyarakat akan diberi rumah DP 0 rupiah. Awalnya targetnya 232.000, lalu dipotong 95%. Ya targetnya maksudnya. Kemudian itu pun yang terrealisasi juga belum segitu. Lalu kita pernah mendengar akan ada pembukaan 40.000 lapangan kerja per tahun melalui program OKOC. Kita baca banyak sekali spanduk bilang diberi tempat kerja, diberi modal, dicarikan pembeli. Tapi sekarang tempat kerjanya di mana? Modalnya berapa? Kalau dicarikan pembeli bagaimana? Wong yang jual saja tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kita lebih harus berdiskusi pada substansinya, bukan kemudian jadi kita bertanya yang dipersoalkan, yang dijawab bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Itulah tadi pernyataan dari DJ Anak Jenderal yang membongkar rekam jejak dari Anies Baswedan. Mengutip dari pernyataan Anies Baswedan yang selalu membaca rekam jejak orang lain, rekam jejak para pejabat-pejabat pemerintah, terutama Pak Prabowo Subianto. Setelah DJ Anak Jenderal membuka rekam jejak Anies Baswedan, kini semuanya bisa menilai bagaimana sepak terjang dari Anies Baswedan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.